saya sudah bersama Bapak Usman selaku Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Apa kabar Bapak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Berhubung kita sudah bersama Pak Usman, kami mau bertanya nih Pak mengenai informasi-informasi kepada Buspendres semuanya yang sedang menyaksikan ini. Nah, suatu kehormatan nih Pak bagi kami terselenggaranya CIGF yang diselenggarakan di Indonesia. Kira-kira sumbangsi internet bagi masyarakat Indonesia itu bagaimana ya Pak? Oh ya, sumbangsinya besar sekali ya, apalagi di masa COVID-19 ketika terjadi pembatasan pergerakan, pembatasan interaksi, maka internet itu menjadi solusinya. Ya, menjadi solusinya. Misalnya belajar dari rumah itu, ya kita memerlukan internet. Ya, kemudian juga bekerja dari rumah memerlukan internet, termasuk juga nanti museum penerangan ya bisa atraksinya itu ditampilkan di internet, tampilan-tampilan bisa ditampilkan di internet, dan yang lain lagi juga berguna untuk meningkatkan ekonomi, misalkan e-commerce ya, atau ekonomi digital. Nah itu banyak sekali lah manfaat internet itu. Baik Pak, selanjutnya kalau menurut Bapak bagaimana korelasi internet terhadap museum Pak? Wah ya, korelasinya tinggi sekali sekarang ini, apalagi di era COVID ya, kemudian juga era transformasi digital. Nah jadi nanti museum itu tidak jadul lagi lah, yang bisa menampilkan atraksi yang lebih interaktif, katakanlah seperti itu, dengan tampilan-tampilan digital. Ya, orang bisa berinteraksi dengan atraksi-atraksi yang dipamerkan di museum. Nah, apalagi sekarang di era COVID sekarang ini kan orang terbatas untuk berangkat ke museum, ya karena adanya pembatasan-pembatasan. Museum dengan adanya internet itu bisa tetap menampilkan di dunia maya kepada masyarakat. Ini loh yang ada di Museum Penerangan. Ya, ini loh yang ada di museum lain lagi misalnya begitu. Jadi bisa terus bekerja kita karena adanya internet. Jadi COVID-19 ini tidak menghentikan produktivitas kita, tidak menghentikan produktivitas ataupun kerja-kerja dari Museum Penerangan. Kira-kira seperti itu. Nah, dengar-dengar katanya Bapak suka berkeliling ke museum-museum yang ada di seluruh dunia ya Pak? Ada nggak sih Pak satu museum yang paling berkesan dan kenapa gitu Pak? Museum yang paling berkesan itu adalah museum yang ada di Inggris, namanya British Museum. Jadi tahun 2003 saya mendapatkan beasiswa untuk kursus singkat ya, atau program singkat atau sekolah singkat selama 1 bulan. Sekolahnya sih sebetulnya materinya tentang politik ya, tapi kita setiap hari Sabtu Minggu itu libur, dan saya hampir setiap Sabtu atau setiap Minggu itu ke museum itu, karena British Museum itu dikunjungi berkali-kali pun kelihatannya tidak bisa semuanya kita kunjungi, selain karena menarik. Artinya begini loh, ke British Museum itu orang nggak pengen sekali aja, berkali-kali dia, karena koleksinya itu luar biasa ya, koleksinya luar biasa. Misalnya yang saya ingat ada mumi begitu kan, ada misalnya pedang Nabi Muhammad begitu, bahkan ada rambutnya di situ. Nah jadi itu menurut saya sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan yang penting lagi free dia, free, gratis begitu kan, gratis. Dan kita disediakan banyak informasi tertulis pada saat itu karena memang internet belum terlalu luas tahun 2003 itu. Informasi tertulis tentang museum itu, apa koleksinya begitu kan, dan disediakan dalam berbagai bahasa, tentu saja bahasa utama di dunia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina begitu ya, Tiongkok. Nah itu disediakan bahasa Spanyol, sehingga orang-orang dari negara-negara lain yang berkunjung ke sana bisa mendapatkan informasi yang memadai begitu, sehingga ya berguna lah berkunjung ke museum. Kita kan kalau melihat saja barangkali lupa ya,
Tapi begitu kita disiapkan materi tertulisnya, besok-besok kalau kita mau merujuk lagi apa ya kemarin dari museum itu, maka kita bisa lihat begitu loh. Nah, dalam bentuk buku, dalam bentuk pamflet itu disediakan. Itu di British Museum itu saya kira yang paling berkesan bagi saya itu. Selain beberapa museum di Amerika misalnya yang mirip dengan museum penerangan adalah news berita ya. Museum itu museum kira-kira begitu. Itu juga sangat interaktif karena sudah menggunakan teknologi digital. Ya, jadi tidak fisik lagi begitu kan, urut-urutan sejarah kebebasan pers di Amerika, ada peristiwa misalnya yang sangat ikonik, itu namanya peristiwa Watergate dalam dunia jurnalistik, itu ada semua di sana begitu. Nah, di Amerika ada juga museum Afro-Amerika, itu sejarah kedatangan orang Afrika ke Amerika. Itu ada di situ, ada museum kira-kira museum aerospace gitu ya, dari mulai pesawat sampai pesawat Discovery, pesawat angkasa luar itu ada di situ begitu. Nah, kalau di Washington itu kompleks museum itu ya kayak kompleks museum. Anda dari satu museum mau ke museum lain tinggal nyebrang, tinggal geser ke kiri. Iya, dekat-dekat. Jadi dalam katakanlah 1 atau 2 kali kunjungan kita itu bisa mengunjungi berbagai jenis museum begitu di Amerika. Nah, itu kalau ditanya, tapi yang sekali lagi yang paling berkesan bagi saya adalah British Museum di London. Jadi memang harus ada pesan yang disampaikan. Jadi setelah keluar dari suatu museum, ada apa nih, kita bawa apa nih gitu ya? Iya, betul. Jadi kita bisa cerita. Iya. Cerita ke teman, ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Di sini museum ini ada apa begitu. Kita bisa bercerita. Bahkan juga kalau zaman sekarang nih, museum itu harus Instagramable, kira-kira gitu. Jadi supaya kita bisa foto di sana, kita masukkan Instagram, dan itu kan menjadi, ini jadi promosi juga toh. Jadi kita dipromosikan istilahnya jadi word of mouth gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut, bukan tidak dari mulut ke mulut, dari Instagram ke Instagram. Kalau sekarang begitu kan, itu harus seperti itu. Jadi ada engagement gitu loh. Museum itu harus seperti itu. Engagementnya bisa macam-macam. Bisa foto di sana, tapi fotonya bukan yang biasa-biasa lagi sekarang ini ya. Bisa berinteraksi, bisa membawa pengetahuan ketika kita selesai dari sana dan kita sampaikan ke keluarga, ke teman gitu kan. Kalau dulu kan zaman SD saya tuh ke museum-museum kayak Museum Gajah, Museum Penerangan misalnya, terus kan pulangnya harus nulis karangan kan? Nah, masih horor ya Pak? Iya, masih waktu itu ke museum apa itu Fatahillah itu horor. Sejarah Jakarta itu horor sekali. Ya. Kalau sekarang habis dari museum hasilnya adalah foto-foto yang foto, iya foto-foto. Nah, kita juga nggak kepingin orang ke museum cuma keluar foto-foto tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Nah, karena itu saya kira ini pekerjaan besar juga bagi pengelola museum, bagaimana terjadi engagement, keterlibatan dan interaksi para pengunjung museum. Jadi untuk harapan besarnya apa nih kalau untuk Museum Penerangan supaya bisa mungkin apa ya sebanding dengan museum-museum lain gitu Pak? Yang nomor satu, saya kepingin sekali Museum Penerangan itu orang merasa tidak cukup sekali ke sana. Orang berkali-kali berkunjung ke sana. Ibaratnya begini, kalau tempat wisata itu kayak puncak lah, nggak ngebosenin. Iya benar-benar. Kita berkali-kali ke puncak, begitu-begitu aja, tapi ada wahana-wahana baru, tempat makan baru, sehingga orang berkali-kali berkunjung ke sana sampai macet begitu kan misalnya. Kita kepingin Museum Penerangan itu macet karena orang antri datang ke sana begitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tentu saja harus melakukan berbagai hal. Misalnya tadi ada senantiasa koleksinya itu apakah diperbarui, apakah disirkulasi, diputar begitu ya. Jadi orang begitu datang ada sesuatu yang baru di situ, ada sesuatu yang baru, macam-macam, bisa koleksinya, bisa engagementnya, bisa tampilannya, itu harus ada sesuatu yang baru. Apakah sebulan sekali diperbarui, apakah setahun sekali ya tergantung memang dengan kemampuan
Itu saya kira yang nomor satu. Yang nomor dua, saya berharap dengan orang berkunjung ke Museum Penerangan, maka orang akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, bukan cuma pengetahuan, tapi pengalaman juga yang berharga bagi dia, bukan hanya mengubah pengetahuannya, sisi rasionalnya, tapi dari sisi perilaku begitu ya, perilaku. Misalnya, saya berharap bahwa nanti setelah orang berkunjung ke Museum Penerangan, dia langsung berpikir minimal saya ingin jadi wartawan, misalnya begitu gitu kan. Saya kepingin seperti para wartawan di zaman dahulu yang ya bisa kita katakan ya pahlawan ya begitu ya, karena dulu pers itu juga kita sebut pers perjuangan. Jadi pers ikut serta dalam memerdekakan Indonesia dan mempertahankannya. Nah, saya berharap seperti itu ketika orang selesai berkunjung ke museum. Yang ketiga, ya tentu saja kita berharap tadi ada promosi dari orang ke orang. Datang yuk ke Museum Penerangan, keren loh. Jadi akan semakin banyak orang yang datang, begitu kan, orang yang datang, sehingga ya makin populer. Dan yang terakhir ujungnya saya ingin berpikir, bermimpi, bercita-cita Museum Penerangan menjadi museum yang terbaik di Indonesia, kira-kira begitu. Satu lagi nih Pak, karena Museum Penerangan saat ini ditunjuk sebagai Ketua Pokja Pelayanan Publik Direktorat IKP nih Pak. Kami butuh arahan dari Bapak bagaimana program yang efektif dan berdampak panjang bagi integrasi dari Ditjen IKP tersebut Pak. Iya, saya kira museum juga harus kita jadikan sebagai pusat informasi. Satu. Kedua, sebagai sarana informasi. Ya, jadi sebagai sarana, dia sebagai media begitu. Ya, media yang mempersatukan katakanlah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Begitu loh, dia harus mempersatukan. Nah, melalui apa ya? Tentu saja melalui komunikasi ya. Jadi museum itu adalah sumber informasi. Kalau dalam teori komunikasi dia jadi semacam komunikatornya, sumber informasinya begitu. Nomor dua, dia juga adalah medianya. Ya, museum itu media. Ya, orang datang ke situ kan media kan, dia jadi sarana. Mungkin kira-kira kayak media pers juga kan. Yang ketiga, dia adalah sumber informasi. Ya, sumber informasi dalam arti di situ ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada siapa? Kepada publik. Ya, kepada publik. Tujuannya apa? Ya, tujuannya tadi menciptakan, menanamkan pengetahuan dan syukur-syukur bisa mengubah sikap dan perilaku masyarakat begitu. Nah, dalam konteks itulah penting sekali dan memang pas sekali, tepat sekali ketika Ditjen IKP menjadikan museum juga sebagai bagian untuk mentransmisi komunikasi publik di Indonesia begitu. Dan saya kira ini perlu kreativitas, perlu event-event yang kemudian menjadikan Museum Penerangan itu yang memang menerangkan, mencerahkan masyarakat begitu kan lewat komunikasi ya, supaya nanti tercipta public trust di masyarakat terhadap pemerintah, kira-kira begitu. Nah, ini perlu kreativitas saya kira, bagaimana merelevansikan apa yang ada di museum. Misalnya ada mesin ketik lama, ada mesin cetak di sana, ada video, ada apa, itu bagaimana dia menyambungkan dengan masa kini dan masa depan, kira-kira seperti itu. Nah, ini keren banget kan Muspreneurs, pesan dari Bapak kita untuk kemajuan internet dan kemajuan permusiuman yang ada di Indonesia. Nah, Pak, terakhir boleh nggak ajakin teman-teman, kita menyebutnya itu Muspreneurs. Jadi, ajakin Muspreneurs untuk datang ke Museum Penerangan. Muspreneurs, ayo datang ke Museum Penerangan, tetapi tetap jaga
prokes, memakai masker, dan kalau yang belum vaksin segera vaksinasi. Ya, jadi Museum Penerangan akan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kepada para Muspeners di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, karena Museum Penerangan sudah juga bisa diakses melalui internet. Oke, Muspeners. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah berpesan kepada Muspeners semuanya.